serta kerangka berpikir. Pengertian kerangka berpikir. Apa sih kerangka berpikir itu? Ya, kerangka berpikir diartikan sebagai model konsep sebagai teori yang berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi, dalam penelitian, sebelum membuat hipotesa itu kita harus tahu apa itu kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan contoh hasil penelitian yang relevan atau terkait. Ya, jadi kerangka berpikir itu sebelumnya itu kita mencari tahu, ya mencari sumber literasinya itu yang berkaitan dengan topik apa yang sebelumnya yang ada. Misal, saya mengangkut topik A. Sebelum A itu yang berkaitan dengan topik A, topik saya itu apa? Itu dicari dulu penelitiannya. Itu dibuat kerangka berpikir. Pada dasarnya, kerangka berpikir itu berisi alur atau jalan pemikiran yang logis untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik atau hasil penelitian yang relevan. Terus, kerangka berpikir itu juga berisi kerangka logika. Ya. Terus, jenis-jenisnya itu ada 3. Kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka operasional. Kerangka teori itu paradigma. Kalau nggak tahu paradigma itu uraian yang menegaskan tentang teori apa yang dijadikan landasan yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diliti. Sedangkan konseptual, uraian yang menjelaskan konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk abstraksi, ya, yang terkandung dalam fenomena yang akan kita teliti. Dan apa sih hubungan konsep-konsepnya? Terus selanjutnya kerangka operasional. Kerangka operasional itu penjelasan tentang variabel apa saja yang diturunkan dari konsep yang terpilih dan bagaimana hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Hal-hal apa saja yang dijadikan indikator. Lah, indikatornya ini tuh untuk mengukur variabel-variabel yang bersangkutan. Oke, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis. Sebelumnya kita sudah tahu hipotesis? Hipotesis itu jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Itu hipotesis. Jadi, hipotesis ini sementara ya sifatnya ya, belum final. Kalau kita penelitian kuantitatif pasti membutuhkan hipotesis ini. Sedangkan kalau kualitatif ya itu belum tentu. Kalaupun ada penelitian kualitatif, hipotesa yang dibuat itu hipotesanya tentatif atau kira-kira, hipotesa kira-kira. Dasar pemikiran pembuatan hipotesa itu keberadaannya dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian, terutama kuantitatif. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, hendaknya meneliti perumusan hipotesis. Terus, hipotesis jenis-jenisnya itu ada hipotesis kerja ya. Hipotesis kerja itu ini ditinjau dari rumusnya loh ya, rumus. Apa sih hipotesis kerja itu? Yaitu jawaban sementara yang sebenarnya, yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesa ini itu bisa disingkat H1 atau HA. Sedangkan hipotesis nol atau hipotesa statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat HO. Gitu. Terus ditinjau dari proses pemerolehannya.
Oh, bukan perolehannya, tapi bentuknya ada 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang deskriptif itu dugaan, jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat deskriptif atau masalahnya itu berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya si Hilmi meneliti jamu merek A di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Maka Hilmi menyusun rumusan masalah apakah jamu A yang dijual mengandung bahan kimia yang berbahaya. Lah, dalam penelitian tersebut, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu jamu merek A yang dijual pasaran. Hanya hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif itu sebuah dugaan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Ya, tadi kan yang deskrip itu satu variabel, kalau komparatif ini dua variabel. Dua variabel ini dimaksudkan untuk perbandingan, dibandingkan antara A dan B gitu. Sedangkan yang asosiatif itu sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel. Lah, jadi kan yang komparatif 2 dibuat perbandingan, sedangkan yang asosiatif itu dicari hubungannya gitu. Sekian, assalamualaikum.